Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Ana hari ini ya. Kita akan belajar. Sebelum mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ayo mulai semuanya, tangan tengadah. Selesai. Ya. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Kita awali kegiatan ini yaitu materi berikutnya. Silahkan disimak ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3 dan 4, bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata. Materinya tentang kalimat pertanyaan, keragaman benda, dan laporan pengamatan. Untuk kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah baik anak-anak, mari kita mulai. Di sini ada teks bacaan dengan judul Bermain di Halaman Sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kata tanya. Kata tanya terdiri dari beberapa macam sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Siapa? Digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Berapa? Untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai harga, satuan, dan waktu. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan keterangan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan perbuatan. Bagaimana? Untuk menanyakan cara. Nah, anak-anak, ini adalah berbagai macam kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Contohnya seperti ini. 1. Apa yang dilakukan oleh siswa kelas 2? Nah, menurut bacaan siswa kelas 2 sedang bermain di halaman sekolah. Kapan siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah? Ketika istirahat tiba. Siapa yang mendapat giliran melompat? Mendapat giliran melompat adalah Mei. Di mana siswa kelas 2 bermain? Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Berapa banyak kelereng yang ada di dalam lingkaran? Ada 6 butir. Bagaimana cara Siti dan Mei memainkan lompat tali? Memainkan lompat tali dengan cara Mei melompat, sedangkan Siti dan temannya memutar tali dari sebelah kiri dan kanan. Nah, seperti itu cara penggunaan kata tanya ya anak-anak. Kita lanjutkan. Mari kita mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya.
Udin mengamati gangsing atau gasing ya yang biasa anak-anak tahu. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gasing dari plastik. Nah, benda apa saja yang ada di dalam cerita? Ada gelas plastik, minyak, dan gasing. Bagaimana cara Benny berpakaian? Benny berpakaian bersih dan rapi dengan baju dimasukkan ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak, anak-anak? Agar tangannya tetap bersih. Bagaimanakah bentuk minyak? Bentuk minyak berubah-ubah menyerupai wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Harus rapi dan bersih ya. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara dan balon tertiup oleh angin. Selanjutnya, lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman-teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan lari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny dan ia pun menang. Nah, di sini ada kosakata baru yang perlu anak-anak pelajari seperti tribun, bat, net, dan apalagi anak-anak ada cilik dan juga poin. Tribun artinya adalah kawasan untuk penonton duduk ketika menyaksikan pertandingan. Bat itu adalah raket untuk tenis ya nak. Net itu adalah pembatas meja tenis yang ada di tengah ya. Cilik itu artinya kecil. Poin artinya skor angka yang diperoleh oleh pemenang. Nah, sekarang kita coba buat kalimat-kalimat sesuai kata-kata di atas. Contohnya tribun, itu tempat duduk buat penonton ya, kawasan duduk. Kemudian ada cilik dan poin. Contohnya seperti ini ya. Para penonton memberikan dukungan dari tribun. Kemudian bat atau raket tenis. Lani menggunakan bat saat bermain tenis meja. Net, bola yang dipukul Udin berhasil melewati net. Cilik, lomba tenis meja cilik kembali digelar. Poin, Lani mendapat poin setelah bola melewati net. Nah, jadi kalau berhasil memukul bola melewati net, maka akan mendapatkan poin. Ini kita lanjutkan. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Kita tidak boleh terlambat ya nak, seharusnya pada saat pelajaran. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Silakan kalian buat 5 pertanyaan sesuai dengan bacaan di samping, menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Ya, 5 ya dibuat. Lalu tuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube video pembelajaran ini. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian ya. Nah, bagi yang menjawab nanti akan diberikan tambahan nilai pada nilai keterampilan.
Jangan lupa ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Nah, sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, ada kata-kata baru yang akan kita pelajari, contohnya seperti tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Tim maknanya adalah kelompok atau regu, dan inti adalah pusat atau yang paling utama. Gol adalah masuknya bola ke dalam gawang, dan gawang itu adalah dua tiang yang berpalang sebagai tempat memasukkan bola. Untuk penalti maknanya adalah skor angka yang diperoleh pemenang. Nah, Nana jangan lupa ya, boleh dicatat di buku makna kosakata ini. Mari kita lanjutkan. Kita telah memasuki ke subtema 4, bermain di tempat wisata. Sini ada percakapan. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Sekarang silakan bermain dulu, tapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu, jawab siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Benny. Boleh, Benny, kata Bu Guru. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu, jawab para siswa. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab Mei. Balon dan layang-layang, Bu, kata Udin. Pintar anak-anak Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi mereka sedang berpiknik di pantai. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Mereka merasa senang. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Iya, yang ingin bermain layang-layang adalah Benny. Apa yang dilakukan Lani? Lani ingin menulis-nulis di pasir. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Nah, Bu Guru menanyakan apa? Benda apa saja yang ada di pantai? Apa saja benda yang ada di pantai, anak-anak? Bermacam-macam ya, ada pasir, batu, air, layang-layang, kerang, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah contoh laporan pengamatan keberagaman benda di pantai. Nah, anak-anak harap memperhatikan contoh pelaporan pengamatan ini karena nanti akan menjadi tugas di Google Classroom. Sini, setelah kita membuat laporan pengamatan, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa kita lanjutkan ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-teman main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan.
Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, ada kosakata yang memiliki makna, ya. Contohnya taman merupakan tempat yang menyenangkan. Kota adalah daerah pemukiman. Kemudian ada ayunan, yaitu mainan untuk berayun-ayun. Lalu coba kita buat contoh kalimatnya seperti taman. Lani dan temannya bermain di taman. Kota, saya tinggal di kota Balikpapan. Lalu ada ayunan, contohnya Benny bermain ayunan. Nah, itu contoh-contoh dalam membuat kalimat ya nak. Nah, mari kita kelompokkan benda yang padat, kita beri tanda centang. Yang pertama ada bola, saja termasuk benda padat ya. Ada pelosotan, mari kita beri tanda centang karena merupakan benda padat. Oli tentu saja benda cair, jadi tidak perlu diberi tanda centang. Tangga ya, benda padat. Ada kayu, benda padat. Minyak rambut, nah ini termasuk benda cair ya, maka tidak diberi centang. Ada ayunan, tuh. Nah, sabunnya di dalam botol tentu saja tidak ya. Kemudian di sini ada cairan yang dalam kantong plastik, tentu saja tidak. Dan di sini ada jaring terbuat dari tali ya, tentu saja termasuk benda padat ya. Dan di sini ada sesuatu yang berada dalam botol. Nah, di dalam botol itu pasti adalah benda cair ya. Nah, di sini ada pasir. Nah, termasuk benda padat. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bermain bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-lama akan terbiasa. Nah, di sini ada kata-kata baru, kosakata yang perlu kita pahami maknanya, yaitu menunggangi, yaitu menaiki ya. Kemudian sewa, yaitu meminjam sesuatu. Pemandu, orang yang memandu atau memimpin. Menekuk, yaitu melipat benda. Dan aba-aba adalah kata perintah dalam baris ataupun gerak badan. Nah, anak-anak, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Dan untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.